Selamat malam teman-teman ya. Ini ketemu lagi banyak yang tanya perbedaan ayam tarung pro dan tarung kontes ya, tentang kemenangan pro dan kemenangan kontes, cara gandengnya di pro dan kontes. Jadi saya jawab ya. Untuk bedanya ayam tarung pro dan tarung kontes biasanya beda lah. Jadi untuk cara menggandengnya, kemenangannya beda. Jadi untuk sekedar mengetahui saja, mungkin yang belum tahu biar tahu dan mengetahui, karena banyak juga teman-teman saya yang menyepelekan, banyak menangnya di kontes saja dibilang gitu. Terus saya tanya dia sudah pernah ikut kontes belum? Nah, ternyata belum. Jadi seperti itu. Jadi saya jelaskan ya untuk kemenangan pro dan kontes dan gandengnya. Jadi saya jelaskan. Untuk pro biasanya untuk pro ini cara gandengnya biasanya dipegang. Nah, dari pertamanya pro. Nah, kalau pro itu untuk uang tengahnya, untuk pro ini di pinggiran-pinggiran itu biasanya uang tengahnya, uang airnya, uang untuk panitianya itu sekitar 10%. Rata-rata seperti itu. 10% ya dari uang tengahnya, dari uang taruhannya seperti itu. Jadi 10%. Untuk pro yang di pinggiran-pinggiran, di undang-undang biasanya 10%. Tapi kalau kontes itu biasanya standarnya 20% ya diambilnya. Kenapa lebih banyak ya? Karena mungkin istilahnya untuk piagam, untuk piala, terus untuk perizinan dan lain-lain. Nah, untuk biaya itu ya. Jadi lebih besar untuk biaya airnya, uang tengahnya itu untuk lebih banyak lebih mahalan di kontes. Karena dia istilahnya terhitungnya resmi ya. Jadi bedanya kalau pro itu 10%, kalau kontes 20%. Jadi seperti itu. Padahal sama-sama ya tarungnya seperti itu. Untuk bedanya uang tengahnya, untuk uang airnya lah bahasanya seperti itu. Jadi untuk panitianya 10% dari kita dan dari lawan dapat 10% untuk yang pro. Terus untuk yang kontes biasanya 20% dari kita, 20% dari lawan. Jadi seperti itu. Untuk itu. Terus cara gandengnya biasanya kalau pro itu dipegang ya. Dipegang-pegang, besarnya kita cakap, kita pegang, terus kita sejajarkan, sekiranya ototnya kita pegang, boleh. Kalau untuk pro, sekiranya pantas bisa digandeng. Jadi panitia hanya menyodorkan, nah, kayaknya ini sama ini gandeng mas, silahkan digandeng. Jadi seperti itu. Jadi kita saling pegang ya, lawan pegang punya kita pegang punya lawan. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa pilih lawan. Kalau kita dirasa tidak cocok, tidak mau ya nggak apa-apa, nggak setuju. Kalau pro kita bisa menolak. Jadi mungkin saya nggak mau sama itu, bisa untuk pro. Tapi kalau untuk kontes biasanya hanya ditimbang. Jadi kita tidak tahu ya. Jadi panitia yang memilih lawan. Jadi panitia yang memilihkan lawan untuk kita. Jadi kita tahu, oh nanti saya ketemunya lawan ini, saya ketemunya lawan si ini, ayamnya si ini. Oh nggak bisa. Jadi untuk kontes biasanya nggak pernah kita pilih-pilih lawan, karena tim-tim besar itu biasanya dia kalau ke kontes bawa ayamnya banyak ya, mungkin sampai 20 ekor, 30 ekor bahkan seperti itu. Jadi dia banyak, yang penting timbangannya sudah ditimbang dari rumah. Jadi enak. Kalau untuk kontes itu kita bawa 10 ekor, 20 ekor, 30 ekor ya rata-rata pasti tarung semua. Karena dari rumah sudah dipersiapkan, istilahnya panitia sudah menyiapkan, sudah dapat gandeng dari H-3 tadi udah dikabari, oh ayamnya udah dapat gandeng seperti itu. Tapi kalau pro kita hari H itu kita datang, kita beli lawan, kalau nggak dapat ya kita pulang lagi. Jadi ayam nggak jadi tarung. Besoknya lagi kita bawa lagi, nggak dapat gandeng lagi, kita pulang lagi. Jadi ayam kita bawa bolak-balik nggak dapat lawan. Apalagi kalau ayam kita ini udah terkenal, mungkin udah menangan, kita mau cari gandeng susah kalau untuk pro seperti itu. Tapi kalau untuk kontes kita nggak tahu. Jadi kita hanya daftar bukan nama ayam, kita daftarnya hanya nama farm, seperti itu. Jadi nama farmnya apa, mungkin Trikora, mungkin seperti itu. Jadi kita hanya sodorkan nama ayam dan berat badan ayam. Dia tidak menunjukkan nama ayamnya siapa, enggak. Jadi seperti itu. Ayamnya kita bisa ganti-ganti, yang penting beratnya sama, seperti itu. Jadi untuk kita kalau mau bawa ayam banyak, pengen gandengnya cepat, jangan pasti tarung, ya lebih baik kita daftar kontes. Jadi nggak susah-susah ya. Karena ayam banyak. Kalau ayam sedikit sih kita bisa ke pro, kita bisa pilih-pilih lawan. Ayam saya ini cocoknya lawan ini, mending ke pro saja kalau seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi bedanya pro dan bedanya kontes untuk cara gandengnya ya. Jadi silahkan, mungkin rekan-rekan nanti mau membandingkan berat mana, silahkan. Jadi kalau pro
Kalau di pro itu kita bisa pilih lawan. Mungkin punya saya Pama, saya pengen dapat lawan Bangkok, nah, kita bisa pilih-pilih. Oh ini musuhnya Bangkok, jadi saya mau. Nah, mungkin kita bisa pilih-pilih itu kalau di pro. Tapi kalau di kontes nggak bisa, kita nggak bisa pilih lawan. Jadi nanti kita lawan dapat jenis apa nggak tahu kita, karena kita belum tahu lawan kita nanti lawan ketemu Famana atau ketemu ayam nama siapa nggak tahu kita, karena nanti panitia yang menyarikan dan timbangannya pasti gandengnya pasti timbangan sesuai lah. Bedanya banyak paling hanya di koma aja. Jadi seperti itu untuk pilih gandeng. Jadi lebih berat pro atau lebih berat kontes yang silahkan nanti rekan-rekan menilai sendiri. Jadi seperti itu. Jadi yang belum pernah ikut kontes monggo, mungkin barangkali ikut kontes silahkan biar mencoba, biar tahu rasanya. Dan kalau sudah pernah menang di kontes dan pernah kalah di kontes baru bisa berkomentar. Jadi itu kalau kita belum pernah menang di kontes dan belum pernah kalah di kontes ya kita nggak bisa komentar ya. Jadi mau bagaimana kita belum tahu rasanya dan seperti apa liku-liku kehidupannya di kontes ya seperti itu. Jadi untuk penjelasannya untuk gandengnya jadi seperti itu ya. Kalau pro jadi kita sendiri bisa pilih lawan, kalau di kontes kita nggak bisa pilih lawan, timbangan sama tarung seperti itu. Jadi kita mau bawa 10 ayam 20 ayam kalau timbangannya sesuai udah tarung gitu. Jadi kita nggak tahu H-3 udah dikabari sama panitia. Jadi seperti itu dia. Jadi kita tidak bisa pilih lawan kalau di kontes. Kalau di pro sih bisa saja kita pilih lawan ya. Kita pilih jenis apa jenisnya bisa. Jadi seperti itu ya. Terus untuk di pro ini kita bisa batalkan sesuai hari. Jadi mungkin kita mau hari Minggu kita mau tarung, ayam saya mau tarung hari Minggu. Terus nanti mau saya bawa kemana ke mungkin gitu. Jadi hari Minggu ayam saya siapkan mau saya bawa, jadi bisa batal. Nantinya bisa batal pada saat hari ya saya mau bawa tiba-tiba ayam saya sakit, tiba-tiba ngorok, nggak jadi saya bawa nggak masalah. Kalau di pro ya, seperti itu, aduh ayam saya ngorok nggak jadi tarung lah, saya nggak jadi bawa. Kalau di pro seperti itu. Tapi kalau di kontes kalau sudah H-3 jadi dikabari ayam Anda sudah dapat gandeng, jadi seperti itu. H-3 kita harus ngabari kalau memang batal. Tapi kalau H-3 ini jadi ya jadi. Setelah itu kita mau batalkan nggak bisa kalau sudah H-3. Jadi seperti itu ya. Karena kalau kita batalkan kita sudah harus membayar istilahnya uang airnya kita sudah kepotong 20% tadi ya, biasanya seperti itu. Jadi biasanya panitia menetapkan aturan seperti itu. Jadi pernah juga saya bawa ayam itu di kontes di Nganjuk itu saya pernah ikut di Nganjuk, terus pada saat hari H-3 ayam saya masih bagus sehat saya siap, terus pada saat hari H ayam saya ngorok, waduh sudah hari H ayam saya ngorok, mau saya carikan ganti yang beratnya saya nggak ada ayam seberat segitu. Akhirnya mau nggak mau ayam saya udah tak bawa tarung aja, yang penting kondisinya kok ngorok tapi masih istilahnya sehat, saya rasa masih bisa lah tarung. Akhirnya kondisi ngorok saya tarungkan di kontes itu. Nah, ikut 3 airan ya, kebetulan pada waktu itu 3 airan. Nah, jadi begitu. Jadi kita nggak bisa membatalkan kalau kontes. Jadi kalau sudah H-3 kita deal tarung ya tarung, kita nggak bisa membatalkan walaupun ayam kita sakit. Bisa saja kita membatalkan tapi kepotong uang air tadi ya 20%. Jadi seperti itu. Itu bedanya pro dan kontes. Jadi kalau di pro bisa kita pilih hari dibatalkan pun nggak masalah. Tapi kalau di kontes kita nggak bisa membatalkan untuk H-3-nya. Jadi seperti itu. Terus bedanya lagi kalau di pro itu biasanya bisa bungkus jalu atau los jalu. Nah, itu tergantung permintaan persetujuan antara si kita dan lawan. Jadi kan bisa kita memberikan persetujuan, saya mau los jalu ya sudah bisa saja asalkan lawan setuju. Sama-sama mungkin jalunya sama-sama panjang, sama-sama pendek, ya bisa di los jalu. Tapi kalau kontes tidak bisa ya. Kalau di kontes rata-rata sekarang semuanya bungkus jalu, jadi seperti itu. Jadi mainnya main pukul. Kalau pro bisa los jalu, bisa mungkin jalu panjang, jalu apa silahkan. Untuk bedanya seperti itu. Terus untuk pro itu kita bisa sesuai mungkin ayam kita agak pilih-pilih lawan. Kita bisa minta nanti setelah tarung kita 3 menit baru 3 menit atau 2 menit atau 1 menit baru jadi ya. Kadang-kadang seperti itu. Jadi ayam gebrak-gebrak belum 1 menit tiba-tiba ada yang lari, itu nggak jadi tarung, dinyatakan batal tarung, paling kepotong uang air tadi 10% untuk yang pro. Jadi seperti itu.
Jadi dikatakan bisa batal, kita tergantung persetujuan. Mungkin kita minta 2 menit baru jadi, 3 menit baru jadi, itu bisa. Itu untuk di pro. Tapi kalau di kontes itu rata-rata semuanya cul payu. Cul payu itu begitu ayam kita masuk dilepas ya sudah jadi, seperti itu. Jadi kalau memang ayam kita udah diairi, kita hadapkan, kok ayam kita tiba-tiba banyak sekali terjadi ya. Ayam kita dihadapkan, terus ayam kita lari, ya sudah kita kalah. Padahal belum tarung, baru dihadapkan, terus ayam kita lari sendiri, ya sudah kita dianggap kalah. Jadi seperti itu. Ini namanya cul payu lah kalau bahasanya di tempat saya. Kalau itu sudah sering terjadi ya di kontes. Jadi kalau memang ikut kontes benar-benar ayam ini kita nggak pilih-pilih, nggak ngeseran, jadi nggak pernah dihadapkan lari. Soalnya kadang-kadang ada ayam itu yang pilih-pilih warna, pilih-pilih lawan, ada. Saya juga sering punya dulu, istilahnya seperti itu. Jadi kalau ayam seperti itu nggak bisa ikut kontes. Untuk ayam yang sering istilahnya pilih-pilih lawan, itu jangan dibawa ke kontes. Kalau di pro nggak masalah karena belum jadi ya. Jadi nunggu 1 menit, 2 menit dia kulit baru kita bilang jadi. Tapi kalau kontes nggak bisa. Begitu sudah dimandikan kita hadapkan ya sudah. Begitu lepas tarung. Kalau belum tarung, kalau dia nggak mau ya lari ya sudah dianggap kalah. Itu sering terjadi. Jadi kalau kita kalah ya legowo. Kalau kita menang ya istilahnya menang tanpa keringat lah, istilahnya seperti itu. Jadi menang istilahnya ya sudah memang rezeki lah, istilahnya seperti itu. Itu untuk perbedaan kontes dan pro ya. Jadi untuk kontesnya jadi itu tadi ya, bisa cul payu. Nah kalau untuk pro-nya bisa 3 menit, 2 menit baru dikatakan jadi tarung. Nah, seperti itu. Nah terus untuk daftarnya di pro. Nah, di pro itu biasanya ya kita datang langsung, kalau sudah jadi biasanya dicatat nama ayah atau nama orang atau nama daerah, biasanya dicatat di papan. Nah, nanti urutan keberapa itu kalau pro. Terus untuk kalau kontes biasanya pakai nama farm, seperti itu, pakai nama farm siapa, mungkin Trikora Farm, nah seperti itu. Jadi seperti itu ya. Terus untuk kontes sendiri terbagi di Galatama, perorangan, atau mungkin tim, atau mungkin gladiator dan eksebisi. Jadi nah, itu hanya nama saja. Singkatan. Kalau untuk Galatama biasanya 4 ayam tarung jadi 1. Jadi A, B, C, D ini 4 ayam, ayam 1, 2, 3, 4. Nah seperti itu. Ayam 1 lawan ayam 2, 3 lawan 4. Nanti kalau yang menang saling ketemu. Nah, jadi itu Galatama ya. Terus untuk perorangan biasanya perorangan 1 air, 2 air, nah, diadakan dalam kontes seperti itu. Ada yang tarung 1 airan, ada yang 2 airan, tergantung panitianya mengadakan ya. Ada yang 3 airan, dan gladiator dan mungkin eksebisi ya itu sama saja ya. Jadi kalau tergantung panitia mengadakan, ada yang 3 airan, ada yang 4 airan, dan ada yang 5 airan, tergantung kemauan ayam kita. Kalau ayam kita muda mau ikut 2 airan silahkan ada, biasanya panitia seperti itu. Kalau mau ikut yang 3 airan biasanya panitia juga ada. Kalau mau ikut 4 airan ada, dan mau ikut 5 airan pun ada, panitia biasanya menyediakan. Seperti itu ya. Untuk besarnya pendaftarannya tergantung, biasanya panitia beda daerah beda pendaftaran ya, seperti itu. Itu tadi uang airnya, uang tengahnya biasanya 20%, untuk kontes, untuk pro-nya 10%. Jadi seperti itu. Untuk pertandingan untuk gladiator atau eksebisi biasanya biasa saja ya. Kalau sekitar tergantung panitianya, ada sistem draw atau sistem poin, seperti itu. Kalau diadakan sistem draw biasanya ditulis di situ ada sistem draw, tergantung permintaan panitianya seperti itu. Kalau memang diadakan sistem draw ya draw. Nanti kalau tarung 5 air nggak ada yang menang dan nggak ada yang kalah ya sudah draw gitu, uang kembali, hanya kepotong uang air 20% tadi ya. Jadi itu untuk sistem yang ada drawnya. Tapi kalau ada sistem nggak ada drawnya, jadi sistem pakai sistem poin. Biasanya ada yang itu kalau 1 air, 2 air, 3 air itu ada yang sistem poin langsung dihitung pukulan, ada yang air terakhir saja baru dihitung pukulannya, yang banyak mukul dia yang menang, ada seperti itu. Terus ada juga yang 4 air dihitung air terakhirnya saja, 4 air keempatnya baru hitungan poin, yang paling banyak mukul dia yang menang juga ada. Jadi tergantung nanti panitia mengadakan seperti apa itu kontesnya. Kalau rekan-rekan punya ayam yang mungkin udah
umur ya silakan mungkin ikut 4 air atau 5 air, mungkin rekan-rekan masih ayam muda mungkin bisa ikut 2 airan atau 3 airan. Nah silakan, kita jadi bisa pilih untuk kontes ini enak ya, jadi kita tinggal ngikuti aja ya. Tinggal kalau kita punya itu jadi ya, jadi kalau ayam yang cepet ya silahkan aja, mungkin mau ikut kontes yang 2 airan, istilahnya mau dihitung poin silahkan, hitung pukulan ya, jadi seperti itu. Tapi hitung pukulan ini kalau memang main 3 air, kalau memang ini nanti sampai air ketiga, biasanya air ketiga ini baru dihitung poin, biasanya seperti itu. Tapi kalau sebelum 3 air, 1 air mungkin lawan udah KO ya dia sudah kalah, biasanya seperti itu. Kalau mungkin 2 air lawan udah KO, udah lari atau udah diangkat ya sudah dinyatakan kalah. Jadi seperti itu. Jadi sama saja sebenarnya ya, hanya hitungan poin tadi hanya digunakan kalau pada saat lawan ini nggak ada yang kalah, diadakan seperti itu. Biasanya ayam-ayam muda ya. Tapi kalau ayam-ayam tua 5 air itu biasanya ada sistem draw, diadakan sistem draw sama dengan pro tadi. Peraturannya seperti itu. Sama saja sebenarnya. Yang membedakan hanya tadi ya, silahkan mungkin rekan-rekan mau menilai silahkan. Mungkin barangkali mau ikut coba-coba kontes, mungkin ya silahkan biar tahu rasanya untuk kontes ini seperti ini, pro ini seperti ini, itu ya teman-teman. Untuk sekedar mengetahui saja, barangkali biar kita sama-sama tahu dan menambah wawasan saja, mungkin bermanfaat bagi yang belum tahu. Nah seperti itu ya teman-teman, mungkin yang mau menambahkan silahkan, itu aja. Selamat malam.